Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khairuddin dengan NIM 177. Saya di sini akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya rangkum atau yang saya baca-baca tentang bantuan hukum di Indonesia dan mekanisme penerapan hukum di Indonesia. Oke, di sini saya akan memulai dari apa itu bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini merupakan pemberian dukungan layanan hukum kepada individu yang membutuhkan masalah tentang hukum dalam memahami atau menghadapi untuk menyelesaikan masalah hukum. Jasa hukum ini diberikan secara cuma-cuma ataupun gratis bagi masyarakat yang kurang mampu atau bisa dikatakan kelompok orang miskin yang mempunyai surat keterangan tidak mampu. Nah, di sini kami adapun ruang lingkup bantuan hukum itu mencangkup masalah hukum, perdataan, pidana, tata usaha negara, baik dalam proses litigasi atau pengadilan maupun non litigasi atau di luar pengadilan. Selanjutnya ada tujuan adanya bantuan hukum. Yang pertama, bisa menjamin akses keadilan bagi orang yang tidak mampu ataupun bisa dikatakan bagi semua orang. Yang kedua adalah untuk melindungi hak-hak dasar individu secara pribadi atau secara personal. Yang selanjutnya, mewujudkan peradilan yang jujur, adil, efektif maupun efisien serta tanggung jawab masing-masing. Adapun yang selanjutnya ada penerima bantuan hukum atau siapa saja yang dapat bantuan hukum dari pemerintah. Yang pertama itu ada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri. Yang selanjutnya, hak dasar meliputi atas pangan, sandang, maupun layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan ataupun perumahan. Siapa sih yang memberi bantuan hukum? Nah, maka di sini saya akan menyampaikan pemberi bantuan hukum yaitu ada organisasi bantuan hukum atau OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Yang selanjutnya ada LBH. Apa itu LBH? LBH ini lembaga bantuan hukum yang dimana LBH ini bekerja di pengadilan atau litigasi yang disediakan oleh pemerintah untuk bagi-bagi kaum orang yang tidak mampu untuk membayar jasa pengacara ataupun lawyer di luar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan bantuan hukum di Indonesia khususnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum di antara lain di Undang-Undang Bantuan Hukum maupun Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum atau selanjutnya disebut dengan PP Bantuan Hukum. Adapun juga peraturan yang lain dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Nomor 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengaturan tentang bantuan hukum undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat memberikan asumsi bahwa kedua undang-undang tersebut tumpang tindih. Anggapannya adanya benturan antar undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji undang-undang bantuan hukum yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi atau MK ditolak permohonannya melalui putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 88 atau garis miring PUU ke-10 2012 atas uji material Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia, semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Pemberian bantuan hukum di Undang-Undang Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat atau inheren bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik, apalagi advokat yang dikenal sebagai officium nobile. Hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 PUU kedua 2024. Negara bentuk aspek penting dalam menjalankan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya access to law and justice, salah satunya profesi advokat. Nah, adanya undang-undang bantuan hukum bukanlah menjadi legal insecurity bagi pelaksanaan bantuan hukum. Karena undang-undang bantuan hukum merupakan alat dari negara untuk implementasi bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Advokat. Selain advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah paralegal, mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana tercantum pada pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal tersebut menjadi permasalahan juga karena banyak instansi seperti kepolisian, pengadilan mempertanyakan legal standing pemberi bantuan hukum selain advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan masalah pemohon bantuan hukum. Ditambah lagi pasal 31 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana. MK mengeluarkan putusan nomor 6 PUU kedua 2024 untuk menegaskan bahwa profesi selain advokat yang memenuhi syarat sebagaimana pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum dan menyatakan bahwa pada pasal 31 Undang-Undang Advokat bersikap diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.